sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini, minggu ini. Teman-teman, mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini kita terpisah jarak, ruang, dan waktu. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan perkenanan Tuhan kita bisa WFH, worship from home. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama teman-teman kita sekalian. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin undang untuk melihat ibadah online pada pagi hari ini, bisa klik share link video ini dan langsung dikirimkan ke teman-teman sekalian. Mari sebelum kita mulai, mari kita beribadah, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita jauhkan segala distraksi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena berkat dan anugerah-Mu kami masih dapat berkumpul Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Meskipun kami tidak dapat bertatap muka, namun kami bersyukur kami masih dapat bertemu secara online. Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini boleh sangat terberkati Tuhan oleh firman-Mu, diperkaya lagi akan firman-Mu Tuhan, dan makin dekat lagi kepadamu. Pimpin setiap kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo teman-teman, mari yang di rumah masing-masing pada bangkit berdiri dari sofanya masing-masing. Mari kita pujikan dan sembah Dia, karena begitu besar kasih dan anugerahnya buat kita. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Semakin hari
besar anugerah-Mu. Minggu pada pagi ini, mari kita memulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang hanya daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian berkat kasih dan anugerahnya yang melimpah. Amin. Teman-teman sekalian, meski di tengah kondisi yang tidak menentu seperti belakangan hari ini, mungkin ekonomi merosot, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, dan mungkin takut akan virus dan penyakit di sekitar kita. Tapi biarlah kita menjalani hari demi hari dengan penuh semangat dan bersuka cita, karena sumber sukacita kita hanya dari Tuhan. Mari kita nyanyikan, Tuhan terima sukacita surga. Kasih-Nya yang selalu nyata setiap saat buat kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sungguh Tuhan adalah sumber sukacita yang abadi. Haleluya. Teman-teman silakan duduk kembali. Teman-teman, kalau tadi kita bisa menyanyikan dengan bersukacita, Tuhan sumber sukacita kita. Tuhan
sumber semangat kita. Namun di tengah kondisi seperti ini, banyak di antara kita yang mungkin sulit untuk bersuka cita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang karena di rumah aja menjadi malas dan tidak produktif. Dan mungkin banyak di antara kita yang kebingungan mau ngapain di tengah kondisi seperti ini. Tetapi iman itu diuji lewat masalah. Dan apakah kita lewat masalah seperti ini mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri? Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita? Mari teman-teman, saya undang untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Seperti pemazmur yang mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa dan pujikan pujian ini dan nyatakan kepada Tuhan. Jenguklah diriku Tuhan, ujilah hatiku. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Pujianku pujianku tetaplah bagimu, karena kau hapus dosa-dosaku.
ampunilah kami. Seringkali kami lupa bahwa hidup ini bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau. Segala pikiran, hati kami, ambisi dan tujuan hidup mungkin seringkali terpusat kepada diri kami dan bukan tentang Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus, kami rindu untuk diubahkan. Makin hari makin serupa Kristus. Seperti firman-Mu dalam Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan, kami mau Tuhan terus diubahkan. Dan kami mau berharap hanya kepadamu. Melakukan segala perbuatan dengan sepenuh hati untuk Engkau. Karena kekuatan kami hanya daripadamu. Kami mau serahkan penuh seluruh pikiran, kehendak rencana kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku ya Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dengan situasi yang seperti ini ya Tuhan, kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami mau jujur berkata kepadamu ya Tuhan, ini situasi yang sulit bagi kami. Kami mau jujur kepadamu ya Tuhan, betapa berat setiap langkah kami di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Namun pada pagi ini kami sekali lagi rindu,
supaya Sang Pemilik kehidupan, Sang Pelukis kehidupan, kembali berbicara kepada kami melalui firman, supaya di tengah kesulitan dan badai kehidupan ini, kami menemukan pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan keberdosaan, supaya Tuhan pakai dia untuk boleh menjadi berkat melalui firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan lebih dahulu. Dan pada pagi ini firman yang disampaikan boleh menolong kami untuk belajar berakar kepada firman dan bertumbuh dan berbuah di segala kondisi dan musim kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dan teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa membuka Alkitab Anda dan kita akan membaca satu bagian dari Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Markus 9, 33 sampai 37, demikianlah firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dan hari ini adalah temanya My Ambition. Ya, diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Tadi kita sudah baca bagian firman Tuhan ini dan kita akan coba melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan kepada kita di tengah semua kondisi yang sedang terjadi. Nah, sebelumnya saya akan memulai dengan seperti ini sih. Tidak ada yang salah dengan ambisi. Bahkan yang salah adalah ketika ambisi itu jadi ambisius. Karena ambisius itu berkonotasi semua yang ingin kita dapatkan itu harus dicapai dengan cara apapun. Tapi kalau ambisi harusnya nilainya netral. Ya, bagaimana kita memaknai dan memahami ambisi. Bahkan bagi saya, orang yang sudah kenal Injil Tuhan, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidupnya tidak mungkin pelan. Dia pasti harus cepat, bergerak. Nah, pepatah mengatakan lambat asal selamat. Tapi bagi orang Kristen harusnya kalau sudah selamat, ngapain lambat? Kalau sudah selamat, ngapain lagi lambat? Kita bekerja dengan giat di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bahkan ketika situasi yang sulit sekalipun. Tapi kita akan coba menggali lebih dalam apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam tema ini. Nah, Markus pasal 9, kalau kita melihat di dalam konteksnya, seperti yang tadi kita baca, adalah kisah yang ditulis di dua Injil sinoptik lainnya. Ini menjadi poin penting buat kita karena Matius dan Lukas dan juga Markus melihat situasi ini menjadi hal yang penting. Bahkan kalau kita melihat keseluruhan semua Injil, ketika Yesus berjumpa dengan anak-anak, dia selalu mengulangi tindakannya, yaitu menyambut anak-anak yang kecil tersebut, memeluknya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat bagian ini bagian yang penting buat kita untuk kita pahami. Karena walaupun sudut pandang mereka itu berbeda, tapi inti kisahnya tidak berubah. Yaitu bicara tentang ambisi. Mereka sedang bergumul dengan siapa yang terbesar di tengah-tengah para murid.
Yang menariknya adalah Markus, kalau kita membaca ayat 33, maka di dalam konteks dekat kita melihat ada kota yang disebutkan di sana. Ya bukan kebetulan kalau Markus merasa ini penting sekali untuk dicatat. Coba lihat ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan. Nah, kota Kapernaum juga bukan kebetulan adalah kota yang bukan sembarang kota. Kota ini cukup luar biasa. Karena kalau Anda melihat, dilalui oleh jalan utama di antara Damaskus dan Kaisaria Maritima. Bagian itu adalah bagian yang begitu padat sekali. Bukan hanya sekedar padat, tapi perputaran ekonomi begitu sangat luar biasa. Karena perputaran ekonomi sangat luar biasa, maka ada banyak orang datang ke kota ini. Disebut kota pelancong. Dan bahkan kalau kita melihat Matius 9 ayat 9, orang Lewi, pemungut cukai, yang kemudian mengambil bea cukai pajak tersebut juga diambil di dalam bagian ini. Bahkan di dalam arkeologi ditemukan bahwa begitu banyak tanda-tanda yang menjelaskan bahwa kota ini sangat luar biasa. Mungkin langsung memberikan sebuah pesan kepada kita begini. Kenapa ya para murid waktu jalan menuju kepada Kapernaum lalu sedang memperbincangkan hal-hal yang siapa yang lebih besar? Besar kemungkinan pada waktu mereka sedang berjalan menyusuri jalan tersebut, mereka tuh lihat kiri, lihat kanan, mereka melihat orang dengan jas, mereka lihat orang dengan sneaker yang baru, mereka lihat orang dengan sangat klimis, orang-orang metropolis yang ada di sana, yang sedang bertukar dolar, yang sedang shopping, yang sedang banyak hal. Dan ini membuat para murid melihat, wah enak juga ya kalau kerja seperti ini. Lalu mereka mulai berpikir, tunggu kita kan punya guru. Guru kita ini sangat luar biasa. Dia melakukan banyak mujizat demi mujizat. Lalu mereka mulai berkompetisi. Gua lebih besar, enggak gua lebih besar, enggak gua lebih besar. Adakah memang betul tafsiran yang sedemikian? Saya bukan bilang ini adalah tafsiran yang salah. Tapi bagi saya sebenarnya kalau melihat keseluruhan kisah tentang para murid dengan Yesus. Bukan apa yang dilihat yang mengubah hati mereka. Tapi karena hati mereka yang lebih dahulu menempatkan sesuatu yang lahiriah yang nampak menjadi nilai utama dalam hati. Maka bukan apa yang kita lihat yang menentukan sikap hati, bukan. Tapi justru sikap hati kita itu menentukan bagaimana kita melihat apa yang kita lihat. Dan ironisnya adalah sebegitu dekat para murid dengan Yesus, mereka tidak mendapatkan pesan apapun tentang Yesus. Yang mereka pikirkan dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya adalah apa yang bisa aku dapatkan dari Yesus. Mereka seakan-akan tidak peduli apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mereka bahkan tidak peduli yang sebenarnya apa yang mau dicapai oleh Yesus di dalam dunia ini, nggak peduli. Maka pagi ini saya mengajak kita untuk berpikir demikian. Kalau memang ada sesuatu dalam hati kita yang menentukan apa yang kita lihat, maka dari mana kita punya kemampuan untuk percaya sesuatu? James Shire di dalam sebuah bukunya membuat sebuah survei. Dan di dalam survei ini dia mengatakan bahwa mengapa orang bisa percaya sesuatu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah faktor sosiologis. Orang tua, teman, saudara, masyarakat, budaya, yang kemudian membuat orang-orang tertentu mengambil sebuah pemahaman. Faktor sosiologis ini membuat orang merasa bahwa siapa yang ngomong tentang sesuatu mempunyai otoritas kepada orang tersebut menilai sesuatu itu benar atau tidak benar. Ya saya ingat papa saya dulu almarhum ya, pada waktu dia masih hidup, dia selalu bilang begini, kamu sekolah yang bagus ya nak. Karena papa gak bisa warisin apapun. Yang papa bisa wariskan kepadamu hanyalah pendidikan. Dan kalau kamu punya pendidikan yang baik, kamu akan punya karir yang bagus. Kamu akan punya pekerjaan yang bagus. Dan itu terus menerus diulang oleh papa saya. Sehingga apa yang disampaikan oleh papa saya menjadi sebuah kebenaran. Sadar atau tidak, itu menjadi bagian dari hidup saya. Sehingga setiap kali saya tanya kepada mama saya, papa kemana mam? Lalu mama saya bilang kerja. Papa kemana mam? Kerja. Papa kemana? Kerja. Lalu ada sebuah pesan kepada hidup saya bahwa kerja itu penting ternyata. Yang harus diperjuangkan adalah uang. Tapi tidak hanya faktor sosiologis, faktor psikologis pun menentukan. Apa itu? Kenyamanan, kedamaian, makna hidup, cita-cita, dan harapan.
Dan setiap orang mencari kenyamanan, kedamaian, bukan? Bahkan Anda yang sedang nonton ini pun berharap ada sesuatu yang membuat Anda bisa sukacita dan damai. Kalau Anda merasa khotbahnya juga nggak enak, ya Anda tinggal pindah channel saja. Tapi Anda mencari sesuatu. Dan yang menarik adalah bukan hanya sosiologi psikologis, tapi juga religius, yaitu kepercayaan. Dan suka atau tidak suka, setiap orang di bawah kolong langit ini mencari sesuatu untuk dipercaya yang sifatnya itu metafisik, melampaui hal yang sifatnya yang kelihatan. Mencari sesuatu yang tidak nampak. Dan mereka berpikir bahwa ada Tuhan di sana yang berbicara. Dan yang menariknya adalah begini teman-teman. Sosiologi, psikologis, dan religiositas kadang-kadang nggak match di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana. Mama saya selalu bilang begini kepada saya. Joy, kamu kalau cari teman itu hati-hati. Nggak semua orang itu baik sama kamu. Nanti kamu bisa dijahatin. Ada orang-orang yang sukanya bawa orang lain jadi jahat. Lalu di dalam kehidupan saya, memang ada orang, teman saya yang jahat. Tapi gini loh, orang yang jahat ini baik sama saya. Secara psikologis, orang yang jahat ini justru membuat saya nyaman. Dan ini terbentur di dalam pikiran saya. Karena ketika saya masuk ke dalam gereja, khotbah firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang salah dibenci sama Tuhan. Orang yang berdosa dibenci sama Tuhan. Maka saya di tengah-tengah mengalami kebimbangan. Yang satu ngomong begini loh, jangan berteman sama orang jahat. Tapi orang jahat itu baik sama saya. Tapi begitu masuk faktor religius, Tuhan itu benci sama orang yang berdosa. Tuhan itu gak suka, Tuhan itu pengen orang lain menjadi baik. Tapi orang yang baik, itu justru gak nyaman buat saya gitu loh. Bahkan saya pernah sharing juga kan beberapa tahun, saya ini kemudian kepahitan sama gereja. Karena saya pikir orang di dalam gereja itu cuma bisa teori doang. Cuma bisa ngomong doang, gak pernah ada actionnya. Justru orang yang jahat, yang dianggap jahat oleh sosial, itu justru orang yang baik buat saya. Maka saya menemukan yang keempat menurut James, yaitu filosofis. Kuncinya ada di sini. Karena setiap manusia itu membutuhkan satu bagian, yang satu bagian yang lain itu konsisten, sama. Bagaimana mungkin orang yang baik lalu mati duluan? Orang yang jahat gak mati-mati. Gak cocok, gak konsisten. Jadi kalau begitu, kita baiknya gimana? Jadi orang baik atau jadi orang jahat? Karena kalau jadi orang baik, mati duluan. Maka mengapa kita percaya sesuatu teman-teman sekalian? Nah, saya tanya kepada Anda yang nonton video ini. Mengapa Anda percaya sesuatu? Mengapa Anda percaya bahwa uang, popularitas, follower yang banyak, itu memberikan sebuah nilai di dalam hidup kita. Mana bagiannya? Dan jawabannya adalah faktor psikologis. Apa yang membuat kita merasa nyaman terhadap sesuatu kita terima. Mau baik mau jahat itu urusan gua kok. Sudahlah kamu jangan ikut-ikutan lah. Maka di dalam faktor filosofis ini orang bertanya-tanya. Apa yang harus kita percaya konsisten di dalam keempat itu? Jawabannya adalah Injil Kristus. Injil Kristus memberikan sebuah jawaban. Bahwa sesungguhnya orang yang berdosa tidak dibuang oleh Tuhan tapi dicintai. Injil Kristus memberikan kepada kita sebuah jawaban bahwa walaupun orang tua kita mengatakan sesuatu yang mungkin tidak benar, tetapi kita dipanggil tetap menghormati orang tua kita bukan karena dia mengatakan sesuatu yang benar atau tidak benar, tapi karena dia punya status sebagai orang tua kita. Jadi kita diperhadapkan tentang dua hal sebenarnya. Yaitu bagaimana kita memaknai kematian Kristus, kebangkitan kenaikannya menjadi dasar dan tujuan hidup kita. Atau justru apa yang merasa aku nyaman, apa yang kata orang tuaku, apa yang kata gerejaku, itu menjadi bagian yang lain di dalam hidup kita. Dan di dalam bagian konteks ini, sejujurnya kita sedang bicara apa sih? Kita ini suka sekali mendua hati. Kita mau percaya kepada Injil Kristus, tapi kita juga mau percaya terhadap kenyamanan diri. Padahal salah satu dosa atau bahaya terbesar dalam iman Kristen adalah kenyamanan. Anda kalau membaca kisah perjalanan bangsa Israel sampai kepada akhirnya, setiap kali bangsa Israel menetap di suatu tempat, apa yang Tuhan lakukan?
Dia akan obrak-abrik bangsa Israel untuk pindah ke tempat yang lain. Pindah ke tempat yang lain, pindah ke tempat yang lain. Karena di dalam filosofi teologis orang Kristen, kenyamanan adalah musuh utama. Dan bagaimana terus kita bergerak di dalam dunia ini, menjelaskan kepada kita suatu kali kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan dan tiba di tempat perhentian yang terakhir. Yang mencintai dua orang dalam relasi dan waktu yang sama, sebenarnya sedang tidak mencintai keduanya. Karena yang sedang ia cintai adalah dirinya sendiri. Kita mendua hati bukan karena kita tidak cinta Tuhan. Kita mendua hati karena kita terlalu cinta diri kita melebihi kita mencintai Tuhan. Kenapa kita menjadi ambisius? Apakah waktu kita ditanya kamu gak cinta Tuhan? Cinta Tuhan. Tapi problemnya adalah kita justru lebih mencintai diri kita. Dan saya yakin bagian ini menjadi bagian yang tidak mudah untuk kita jalani teman-teman sekalian. Tapi bagian kehidupan kita menjelaskan Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk kita bisa mengerti. Dan situasi kondisi yang seperti ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dari semua kecepatan kehidupan ini untuk memikirkan apa yang lebih penting daripada segalanya. Saya pernah ketemu seorang teman pemuda. Dia bilang gini, Kak Joy, aku ini sudah gak pernah gereja, gak baca Alkitab, gak doa. Itu gue fine-fine aja kok. Gak apa-apa, ya aku percaya ada Tuhan. Aku juga percaya Yesus mengasihiku dan aku juga mengasihi dia. Tapi aku kerja di dalam kehidupanku, aku fine-fine aja kok. Gak usah ke gereja, gak usah doa, gak usah baca Alkitab. Saya bilang begini, bro, lu tahu gak? Kadang-kadang kita menjalani hidup itu seperti mengendarai sebuah mobil, tau gak? Pada waktu kita mau berangkat, kita isi bensin. Kita bilang gini, Pak, full. Wah ya full. Lalu kita berjalan naik mobil 1 kilo, 2 kilo, mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita nyantai aja gitu. Dan setiap kali kita ada kesempatan lihat odometer, tahu ya odometer itu tempat kayak kecepatan gitu ya, ada tanda jarum bensin. Kita lihat jarum bensinnya di atas terus. F terus, full. 4 jam, 5 jam, full. Saya tanya, kalau lu nyetir mobil, lihat tanda bensinnya di atas full terus, udah 4 jam curiga sih? Curiga gak sih ada sesuatu di dalam mobil Anda? Kalau aku pasti curiga dong. Ini kelihatannya ada yang salah nih mobilnya. Udah 4 jam kok F terus, full terus. Kok gak turun-turun sih? Dan anehnya ada orang yang merasa, ini biasa saja kok. Dan pasti Anda tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa jam kemudian apa yang terjadi? Berhenti mobilnya. Di sanalah waktu mobil berhenti kita baru sadar, walah ternyata jarum penunjuknya rusak. Celaka teman-teman. Dan waktu kita menjalani hidup, kita kadang-kadang seperti orang ini. Kita ngerasa gue fine-fine aja kok nyetir mobil. Oke, lancar semuanya. Tapi kita nggak tahu bahwa jarum penunjuknya sudah error, sudah putus. Dan apa yang terjadi? Kita baru sadar waktu hidup kita ngejam, berhenti. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, kata mendua hati di sana dipakai kata dipsukos. Kata ini mengandung arti retak. Tidak menghilangkan esensi jiwa, tapi menaruh yang bukan jiwa di tempat jiwa itu berada. Menarik sekali. Ini dari sebuah buku yang mengambil sebuah kesimpulan demikian. Bahwa mendua hati itu bukan berarti kita ini cuma sekedar bercabang, bukan. Tapi kita menaruh sesuatu yang bukan jiwa. Bukan sesuatu yang hidup. Apa itu? Itu tadi ambisi kita. Ambisi kita itu apa sih yang kita sedang kejar? Kekayaan, materialistis. Apalagi posisi kedudukan yang bukan hidup. Dimasukkan ke dalam tempat yang hidup. Di dalam ayat yang ke-34 kita menemukan sebuah informasi. Lalu Yesus duduk, ayat 34. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Menarik sekali ayat 34, Markus mencatat bahwa para murid itu waktu ditanya lalu diam. Nah, kata diam ini menunjukkan bahwa percakapan mereka itu serius banget.
Ini bukan main-main, ini betul-betul serius. Bahkan di dalam Injil yang lainnya dicatat bahwa mereka itu bertengkar. Jadi apa yang dipercakapkan bukan sekedar isapan jempol, bukan sekedar gurauan, tapi betul-betul serius. Dan yang lebih ironisnya adalah ketika mereka mempercakapkan sesuatu yang serius tentang siapa yang terbesar, tidak lama sebelum kejadian itu teman-teman sekalian, Yesus itu sedang ngomong apa sih? Bahwa anak manusia harus menderita. Anak manusia harus menderita. Bayangkan, belum lama Yesus ngomong, aku ini akan menderita. Aku akan menyerahkan hidupku untuk menderita. Untuk penebusan dosa umat manusia. Gak lama setelah itu, satu dengan yang lain para murid sedang ngomong, siapa yang terbesar nih? Gua, enggak lu, enggak. Wah, ngomong begitu. Gak masuk akal. Seakan-akan mereka betul-betul EGP tau gak sih? Emang gue pikirin lu mau ngomong apa? Emang gue pikirin lu mau menderita kek? Mau mati kek? Mau jungkir balik kek? Gue gak peduli kok, yang penting siapa yang terbesar di antara kita. Oke, tebak-tebakan. Wah, sudah ada judulnya ya. Nah, ini film, saya nggak tahu ini dapat 4 atau berapa ya Grammy ya. Grammy apa Oscar ya? Oscar ya. Kalau film Oscar tuh ya. Salah satu film Asia yang menerobos internasional. Ayo siapa yang sudah nonton filmnya Ngacung? Ya, bagus ya, banyak ya. Lumayan lah ya. Saya lihat ada 2 orang. Ya luar biasa. Oke. Nah ini film ya waktu menang. Jadi kalau kalian nonton filmnya sih biasa ya. Ya secara skrip oke lah. Tapi rasanya ini gak kalah sama film-film sinetron sih di Indonesia ya. Ya orang kaya jadi miskin. Ini kayak tragedi tau gak ya. Jadi kalau muka orang tragedi kan mulutnya tuh begitu ya. Atau begini ya, terbalik ya. Terbalik. Jadi rendah dulu miskin, naik sampai ini kaya, lama-lama rendah lagi. Ya itu tragedi. Ya, jadi nggak ada, punya, naik. Skripnya juga biasa sih. Tapi yang menarik dari film ini adalah film ini sebenarnya otentik. Bong Joon-ho waktu ditanya, kok bisa sih dapat ide tentang film itu? Lalu dia jawab begini, it just happened very naturally. You know? Saya hanya ingin memberitahu kepada banyak orang bahwa orang-orang di sekitar saya hidupnya kayak gini. Tahu gak sih film Parasite itu? Orang tidur di bawah, miskin sekali, yang kerjanya susah, cari wifi aja, wah sampai kemana-mana. Lalu kemudian melihat sebuah peluang, anaknya masuk jadi guru les. Jangan spoiler lah ya, nanti nonton sendiri kalau misalnya ada yang belum nonton. Tapi dia bilang, ini kisah yang selalu ada di sekeliling kita. Ini hanya membuat sesuatu yang ada, lalu dipakai mikroskop, diangkat ke atas. Something smaller, but also deeper. Sesuatu yang kecil sebenarnya. Coba dilihat dalam mikroskop, diangkat ke atas menjadi sesuatu yang bombastis. Bang! Kayaknya luar biasa bahwa respon penonton itu sangat demikian, wah banyak sekali yang nonton dan mengapresiasi film ini. Sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan? Itulah hidup manusia. Selalu ambisi demi ambisi. Selalu target, selalu mimpi, cita-cita. Aku akan punya sebuah rumah yang besar di usia tertentu. Aku akan berpikir nanti suatu kali bukan aku bekerja untuk uang, uang akan bekerja untuk aku. Aku akan pensiun, pada waktu aku pensiun aku akan pesiar keliling dunia. Aku menghambur-hamburkan, menghabis-habiskan seluruh uangku yang aku capai dengan kerja kerasku. Teman-teman sekalian yuk kita, apa ya, gini loh saya bukan ngomong naif lah ya. Terus kita gak punya ambisi, enggak sih. Tapi the big problem adalah siapa dan untuk siapa yang kita sedang kejar dalam dunia ini. Toh faktanya menjelaskan tidak semua orang sampai pada titik tertentu kan dalam hidupnya, betul gak sih?
Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kelak, nggak pernah tahu. Lalu bagaimana mungkin kita mengejar sesuatu yang tidak pasti, lalu kita melepaskan sesuatu yang pasti dalam Tuhan. Kita hanya sekedar mengejar ambisi kita, sehingga kita tidak lagi mengingat apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah respon yang sangat unik. Di dalam ayat 35 Yesus berkata demikian. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid dan berkata kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Lalu kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Mari kita coba perhatikan kalimat Yesus ini baik-baik. Kata yang pertama, sebenarnya bukan menunjukkan posisi yang pertama, tapi juga bisa dikatakan terutama. Nah, kata ini muncul di dalam Matius 20-27 yang mengatakan bahwa orang bisa mengambil posisi yang terkemuka. Karena jangan sampai gini, ada orang yang mau yang terakhir tapi juga tetap the hero. Kamu duluan deh, biar aku yang jaga di belakang. Akhirnya apa yang diingat yang paling belakang? Terkemuka juga kan. Nah, yakin sekali Yesus bukan bicara tentang yang pertama dalam posisi. Tapi mencari ketenaran, ketermukaan. Jadi kalau ada orang yang mau terkemuka, Yesus ngomong, hendaklah dia menjadi pelayan. Dan Yesus sedang menunjuk siapa? Dirinya sendiri. Yang adalah Tuhan mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Maka saya pernah baca sebuah buku mengatakan demikian. Apa bedanya iblis sama Yesus? Anda tahu nggak? Iblis itu ada di bawah, Tuhan di atas. Awalnya malaikat. Malaikat di bawah, Tuhan di atas. Malaikat ini pengen naik ke atas jadi Tuhan. Sama Tuhan, ditendang ke tempat yang paling bawah. Bedanya Yesus ada di tempat yang tinggi. Dia bahkan rela mau turun merendahkan dirinya ke bawah. Tapi pada saat yang sama Tuhan justru mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Kadang-kadang dalam dunia kita dituntut menjadi yang paling utama, menjadi nomor satu, menjadi yang terkemuka. Aku harus naik terus, sampai tiada seorang pun yang bisa mengalahkan aku. Malah Tuhan membawa dia ke tempat yang paling bawah dalam hidup. Tapi Yesus sedang berkata, kalau engkau melihat aku ada di tempat yang tinggi dan mulia, aku justru mau merendahkan diriku, turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Maka Bapa mengangkat aku dan meninggikan aku dari segala sesuatu di dalam dunia ini. Jadi selaras dengan kata terakhir, eskatos. Ini betul-betul yang terakhir. Maka ini pas dengan istilah servant, hamba. Maka waktu Yesus mengambil seorang anak kecil dan berkata, barang siapa seperti anak kecil menyambut aku, demikianlah aku akan disambut oleh engkau sedemikian. Nah, kata ini menunjukkan ketulusan anak kecil itu ya, karena saking polosnya yang penting peluk dulu lah. Anak kecil ini gak pernah mikir gini, aku peluk ya, aku dapat iPad apa enggak ya? Wah, kalau aku peluk aku dapat coklat apa enggak ya? Ya saya ngomong anak yang normal ya, mungkin ada anak yang gak normal, tapi anak yang normal adalah papa peluk. Setelah dipeluk baru papa keluarin coklat, keluarin permen. Jadi dua bagian ini ingin Yesus sampaikan kepada para murid. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka, punya hati hamba. Kalau ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah tulus. Jangan dekat kepada Yesus, tapi bukan karena Yesusnya, tapi karena sesuatu yang Yesus bisa berikan kepada aku. Tahun 2005, Christian Smith membuat sebuah buku Soul Searching. Buku ini begitu booming karena di dalam konteks buku ini dia membuat konsep teori yang baru, yaitu moralistic therapeutic deism. Moralistik kita tahu nilai kebaikan, terapeutik adalah sebuah teori praktek terapi tentang hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Dan yang menarik adalah Christian Smith menambahkan kata deisme. Ini sebuah konsep yang mengatakan bahwa Allah dulu pernah ada tapi sekarang udah gak ada lagi.
Jadi Allah dulu pernah menciptakan sesuatu tapi hari ini tidak lagi mengontrol apapun. Ada 5 ciri dari konsep teori ini. Yang pertama adalah Allah ada, dia menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi bukan hanya itu, Tuhan juga pengen semuanya itu menjadi baik, bagus, seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Tidak ada yang salah dengan 2 konsep yang pertama. Tapi begitu masuk yang ketiga, kita mulai berpikir, the central goal of life is to be happy and to feel good about oneself. Masuk sebuah terapi tentang memasukkan unsur keilahian, tapi tujuan akhirnya berfokus kepada diri. The central goal of life. Dan ayat 4 semakin peningkatan pikiran. God doesn't need to be particularly involved in one's life. Except when God is needed to resolve a problem. Tuhan itu tidak perlu secara khusus masuk dalam kehidupan manusia. Kecuali kalau memang Tuhan itu dibutuhkan untuk sebuah solving problem tertentu. Dan menurut Christian Smith, kebanyakan orang Kristen begitu. Begitu ada masalah doa, begitu ada masalah cari Tuhan, begitu ada masalah rajin, memohon kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah good people go to heaven when they die. Orang baik akan pergi ke surga. Maka dari konsep Christian Smith ini muncul sebuah pemahaman bahwa iya ya, gak salah kok punya dualisme kehidupan. Aku akan mencari semua ambisiku dengan cara apapun mencapai apa yang ku mau. Lalu aku mengangkat agenda hidupku, menyerahkannya kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk stempel dan mengiyakan apa yang ku mau, bukan apa yang Tuhan mau. Tapi to be honest hari ini, apakah kita masih layak dan masih berani membawa dan mengangkat kertas agenda hidup kita kepada Tuhan? Apa yang kamu mau tulis dalam situasi yang sulit ini? Pekerjaan apa yang kamu pengen tulis? Mimpi apa yang kamu pengen tulis? Bahkan untuk vaksin pandemi COVID-19 ini aja kita masih belum tahu kok gimana. Dunia masih bergumul dengan new normal, bagaimana kita bisa new normal? Kita lihat di berita demi berita. Di Korea, di China sudah dibuka, memang betul dibuka. Tapi orang begitu sangat sulit untuk sekolah, harus berjaga jarak, dipencet ini, dipencet itu. Cuci tangan sini, cuci tangan sana. Kita hidup di dalam sebuah kekhawatiran, jangan-jangan dia carrier, jangan-jangan dia carrier. Kalau saya pegang ini bagaimana, kalau saya pegang itu bagaimana. Untuk itu saja kita nggak punya solving problemnya guys. Lalu kita masih mau berpikir tentang ambisi hidup kita. Oke. Saya bukan ngomong, ya sudah kita berserah saja, enggak gitu sih. Makanya saya di awal ngomong, orang di dalam Tuhan pasti punya ambisi. Tapi jelas ambisinya, tujuan dan dasarnya apa. Maka konsep dalam kekristenan adalah segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Coba perhatikan, kata Tuhan salah satu kata Tuhan, Anda ganti saja dengan kata aku. Maka apa yang akan terjadi? Contoh nomor 1. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kita pindahkan salah satu kata Tuhannya. Segala sesuatu dari aku. Lalu kita ngomong, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Lalu apa yang terjadi kalau Anda melakukan hal ini? Yang pertama adalah sombong. Kita bisa ngomong gini, ini karena Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi tunggu dulu, yang punya ide gue. Tahu gak? Bahkan Tuhan aja konsultasi sama gue. Dia gak tahu apa-apa, gue lebih tahu yang gini sih. Idenya muncul dari gue. Walaupun kita berdoa. Tuhan tolong supaya pekerjaan ini berkati. Terjadi sih. Kita persembahkan masing-masing. Semuanya untuk Tuhan. Betul sih. Tapi aneh. Hati kecil kita yang terdalam ngomong enggak, ini aku. Beberapa hari yang lalu saya nulis sebuah artikel guys. Yang belum follow, tolong follow di bawah saya, Instagram saya, @joymanik ya. Ya, cari follower. Saya tulis artikel. Di dalam perenungan saat teduh, saya menemukan gini. Mudah sekali ngomong ini semua untuk Tuhan, dari Tuhan.
Tapi tanpa sadar sebenarnya kita mengatakan, aku juga punya andil loh Tuhan. Waktu itu saya tulis artikelnya adalah pertama kali saya dikasih kesempatan khotbah mimbar. Sebagai masuk praktek saya pikir wow. Saya keluarkan semua ilmu kungfu dari Shaolin, ya, dari pegunungan Taipei sampai ke gunung sana ya. Gunung apa tuh? Entahlah ya, pokoknya gunung lah ya, Indonesia lah. Gunung Kawi, wah gabung. Wah pokoknya semua ilmu saya masukin. Hari tiba, yang dinanti-nanti. Wah persis lagi. Ada serombongan tamu dari Jakarta. Wah luar biasa. Memberikan semangat motivasi. Tinggi sekali. Wah doa sama Tuhan. Doa ini loh doa. Saya bukan nggak doa. Tuhan tolong saya. Biarlah ini menjadi waktumu. Dinyatakan firmanmu dinyatakan. Haleluya. Khotbah. Peng. Selesai. Begitu akhir salam-salaman jemaat kan. Nah, tahu nggak? Saya tidak pernah habis ngomong begini, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih. Kenapa? Kan semua orang ngomong, bagus Pak khotbahnya Pak, bagus Pak khotbahnya, bagus Pak khotbahnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Malam harinya sebelum tidur saya doa, Tuhan bilang, Tuhan saya puas. Terima kasih Tuhan untuk khotbah ini, Tuhan percayakan luar biasa. Tapi gak lama kemudian, tahu gak sih? Hati saya tuh gelisah. Bener ya ini untuk Tuhan ya? Otak saya mencoba menetralkan hati saya. Enggak aja ini untuk Tuhan. Kan kamu khotbah firman Tuhan. Lo orang diberkati. Ini kan semua untuk Tuhan. Tapi Anda tahu gak malam itu? Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gila nih hati gue nih. Parah hati gue. Pongah. Sombong. Lo sadar sekali di dalam hati kecil saya bergumul. Ketika orang ngomong puji Tuhan, terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Jo. Sebenarnya aku pengen ngomongin, pujilah aku, kan aku bisa. Pujilah aku, pujilah aku. Gila nih otak saya. Tapi hari lepas hari Tuhan tuh baik. Dia tidak tendang saya. Dia berikan kesempatan demi kesempatan untuk memikirkan ulang. Iya sih, ini ladangnya siapa? Ini panggungnya siapa sih? Hidup ini apa ya aku mau cari? Maka saya bilang ini, kadang-kadang kita ini pengen nampak sempurna di tengah-tengah orang yang bahkan tidak bisa menilai kesempurnaan itu apa. Tahu gak sih? Kita pengen nampak sempurna di depan orang yang bahkan tidak sempurna. Lalu kita berharap orang yang tidak sempurna itu mengatakan sebuah kesempurnaan kepada diri saya yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin? Gak bisa lah. Sabar ya bentar ya, ini agak panjang khotbahnya ya. Jadi oke, yang duduk siap ya. Yang kedua, segala sesuatu dari aku oleh Tuhan bagi Tuhan yang pertama, segala sesuatu dari Tuhan. Wah, aku dapat itu. Tapi masalahnya oleh aku. Aku yang kerjain, aku yang kerja keras. Aku persembahkan buat Tuhan, tapi oleh aku. Apa yang terjadi? Arogan. Arogan. Atas nama Tuhan aku kerja mati-matian, habis-habisan. Akhirnya apa? Kebersandaran bukan kepada Tuhan, oleh aku. Aku persembahkan buat Tuhan, tapi aku Tuhan. Yang ketiga adalah segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan tapi bagi aku. Kecewa. Teman-teman sekalian, kenapa saya angkat ini? Coba kita breakdown deh hati kita sejujurnya deh. Kita ada di posisi yang 1, 2, apa 3? Karena kalau kita begitu ngomong dekat sama Yesus, tapi kita hanya memperalat Yesus untuk kepentingan kita, segala sesuatu dari aku. Untuk Tuhan sih. Aku jadi sombong. Segala sesuatu dari Tuhan, tapi aku yang kerja Tuhan. Ini orang yang seperti ini ya, begitu ada orang yang ngomongin dia, arogan dia, tau gak sih? Lu gak tahu ya, yang bikin pelayanan ini siapa ya? Lu gak tahu ya, gua dari kecil tau gak sih? Udah di sini tau gak? Lu gak tahu apa-apa, aku yang bekerja bagi Tuhan. Kalau nggak ada aku, ya nggak mungkin ini bisa jalan. Kerjaan ini nggak mungkin bisa jalan kalau nggak ada aku. Arogan. Tapi mungkin juga kita di posisi yang ketiga. Aku udah minta dari Tuhan. Saya tahu ada banyak anak pemuda yang bergumul tentang pekerjaan, lalu dengan cara yang ajaib Tuhan kasih. Lalu kita bekerja bersandar kepada Tuhan. Tapi celakanya adalah kita lupa bagi Tuhan. Artinya apa sih?
Dalam satu kondisi Tuhan pengen ngomong gini loh, gue pengen lu berhenti, terus lu mau apa? Kita bertanya, Tuhan, ini kamu ngejoking ya sama saya ya? Tahu gak sih, kayak Abraham dikasih Ishak, tau gak? Udah minta, Tuhan minta, mandul anak saya. Dikasih mujizat sama Tuhan, tau gak? Dikasih. Sudah dikasih, diapain? Diminta lagi sama. Tapi kalau kita ngomong ini untuk Tuhan, harusnya gak ada kecewa. Menyembah Yesus sebagai Tuhan yang benar tanpa mengenalnya dengan benar adalah sebuah penyembahan berhala. Why? MTD, moralistic therapeutic deism. Kita ngomong tentang Tuhan, kita ngomong tentang Yesus, betul. Tapi Yesus yang seperti apa yang kita sedang pikirkan, guys? Yesus sedang ngomong kepada murid-muridnya, hendaklah kau hamba, merendahkan diri, tulus. Tahu gak sih? Tulus. Sudah, aku dekat sama Tuhan bukan karena Tuhan bisa kasih sesuatu, enggak. Tapi aku cinta engkau sungguh-sungguh gitu, seperti yang Tuhan inginkan. Maka dalam situasi yang seperti ini, kita melihat kepada karya Yesus di atas kayu salib. Dia menderita. Bahkan penderitaannya gak bisa dibandingkan dengan apa yang aku dan engkau alami hari ini di pandemi COVID-19 ini. Sekecil apapun belum ada. Tapi Yesus mati di atas kayu salib tidak hanya sekedar mati karena ada kubur kosong. Kubur yang kosong itu memberikan pengharapan. Karena sesulit apapun hidupku dan hidupmu, selalu ada pengharapan karena kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya mengatakan bahwa aku hidup, kamu hidup. Karena aku hidup, kamu hidup. Ambisi yang kudus hanya bisa terjadi kalau dasar kita bekerja adalah Injil Yesus. Dan tujuan yang kita ingin capai adalah meninggikan, mengagungkan Injil Kristus. Anda taruh di antara di luar bagian dasar dan tujuan ini, Anda gak akan kemana-mana. Dan saya berharap kita semua sebagai anak pemuda Kristen, yuk kita punya mentalitas yang luar biasa. Lambat asal selamat, betul. Tapi kalau sudah selamat ngapain lambat? Kerja luar biasa, di tengah-tengah kesulitan, minta Tuhan hikmat. Tapi pastikan dulu hatimu melekat kepada Injil Kristus. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Maka aku dipanggil untuk bekerja bagi kerajaan Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan. Dengan semua keterampilan, kemampuan, pekerjaan, cita-cita. Tanya Tuhan, apakah betul ini tujuan hidup yang kau berikan kepadaku hari ini. Jangan sampai kita seperti seorang pemuda yang mengendarai mobil dengan fuel, bensin penuh, 4 jam, 5 jam penuh, dan kita merasa gua gak apa-apa kok. Enggak, berhenti dulu, cek. Jangan-jangan angka pengukurnya salah. Jangan-jangan hati kita salah. Jangan sampai ketika sudah berhenti baru kita mikir, jangan. Coba cek, hari ini coba cek. Apakah sesungguhnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Bekerjalah bagi Tuhan selama masih ada siang. Karena suatu kali akan ada datang malam. Orang pun tidak dapat bekerja lagi. Mari kita berdoa. Siapapun Anda hari ini yang menonton, melihat tayangan ini. Dan Tuhan sedang bicara secara khusus dalam hatimu. Alkitab berkata jangan keraskan hati. Bukan hanya engkau, aku pun pernah melaluinya. Aku pun pernah membuka hatiku di hadapan Tuhan. Selidiki aku tuh. Kalau ada kesombongan, ada arogansi, ada kekecewaan yang sebenarnya tidak patut. Itu aku sedang mengejar sesuatu yang tidak seperti engkau ingin. Di tengah situasi yang seperti ini, kami semua harus berdiam sejenak. Dan memikirkan ulang apa yang sebenarnya kami sedang kejar. Bukan ambisi kita yang salah. Karena pada waktu kita tahu kita di dalam Kristus, kita akan bekerja dengan luar biasa cepat, yang terbaik bagi Tuhan.
Tapi selama Injil menjadi dasar, apa yang kita kejar tidak menentukan siapa diri kita. Karena diri kita ditentukan dari Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan ketika apa yang aku kejar tidak tercapai, aku tidak kecewa. Karena aku tahu ini punya Tuhan. Ini ladang Tuhan. Ini hidup yang Tuhan percaya. Kalau engkau mau aku bekerja di masa ini, di zaman ini, di tempat ini, aku ingin bekerja yang terbaik. Tapi kalau engkau bilang berhenti, selesai. Dan aku ditempatkan di tempat yang lain, that's okay itu. Bapa dalam surga, tak ada yang tersembunyi di hadapan. Hati kami yang paling dalam engkau melihat dan menyelidikinya. Betapa pongah, sombong, karena mungkin kami punya sesuatu. Kami lupa bahwa setiap nafas yang kami tarik itu anugerah. Kami lupa bahwa Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu anugerah. Dia bukan mencari orang yang baik, yang kudus, yang suci. Dia justru cari orang yang berdosa seperti aku. Dan aku mengucap syukur. Karena permata yang terindah dalam dunia ini sudah kudapatkan karena Kristus sudah mati buat. Dan ajar aku untuk mengucap syukur atas keindahan permata tersebut dengan bekerja yang terbaik bagi Tuhan. Di tengah-tengah yang sulit, situasi yang sulit ini, kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Berkati semua anak pemudamu Tuhan, yang melihat, menonton, anak-anak GKI Pregolan Bundar, anak pemuda GKI Prego. Bawa kami untuk sama-sama bergandeng tangan, saling melengkapi, saling ingetin. Bahwa apa yang kami cari di dalam dunia ini sesungguhnya sudah terpenuhi dalam Injil Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan. Bagimu segala hormat, puji dan syukur kami. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji dan menyembah Engkau untuk semua karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Dan izinkanlah kami menaikkan doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa khusus buat para dokter, tim medis yang saat ini masih terus berjuang untuk boleh mendampingi dan juga menjadi alat di tangan Tuhan bagi teman-teman kami, saudara kami yang sedang terkena virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan khususnya di dalam semua gerakan yang kami coba lakukan berkontribusi bagi keadilan sosial di tengah-tengah bangsa ini. Untuk semua orang yang ada di dalamnya, kami mohon ada hati yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang kami bagikan bukan hanya sekedar nasi atau bantuan berkat lainnya, tetapi kami juga memberikan hati kami sepenuhnya. Kami berdoa juga buat anak-anak pemudamu yang saat ini bergumul. Mungkin hari ini yang melihat tayangan ini sedang bergumul dengan pekerjaan. Kesulitan di dalam melihat masa depan dan hari depan mereka. Saya nggak tahu juga Tuhan apa yang harus kami lakukan di tengah situasi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah di dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin teman-teman kami hari ini juga yang sudah merencanakan pernikahan, yang sudah jauh-jauh hari. Dan karena situasi ini mungkin sedang bergumul apakah akan ditunda atau akan tetap dilanjutkan. Kami mohonkan ada hikmat daripada Tuhan. Ketika mereka mengambil keputusan, mereka tanya yang terbaik buat Tuhan. Karena kami percaya bahwa bukan waktu saja yang terbaik, tapi juga tujuan pernikahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tenangkan hati kami, berikan kepada kami hati yang mau bersandar pada pimpinan dan waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi teman-teman pemuda kami yang saat ini juga bergumul, karena baru saja melahirkan anak di tengah-tengah keluarga, atau mungkin anak yang kedua atau yang ketiga. Dengan semua kesulitan yang ada ya Tuhan, kami mohonkan Tuhan yang pegang tangan kami. Berikan kepada kami para pria, hati yang bijaksana untuk mencari tuntunan Tuhan. Ajar kami sebagai seorang ibu, juga boleh
menjadi pribadi yang menolong suami kami. Di tengah-tengah situasi kondisi ini kadang tensi kami juga bisa naik. Tuhan jagalah emosi kami. Supaya kami tetap menemukan damai di tengah badai yang sedang terjadi. Kami berdoa buat bangsa ini, Indonesia Tuhan. Dengan segala pergumulan, kebijakan yang akan diambil. Kami tetap memohon Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau. Dan kami percaya bahwa suatu kali kelak bangsa ini akan menang bersama-sama dan bersama dengan Tuhan. Tolonglah semua orang yang saat ini bergumul dengan makanan, minuman, sakit penyakit, bahkan mungkin ada yang mengalami duka cita karena ditinggalkan dengan saudara mereka yang mereka kasihi. Hiburkanlah Tuhan, mohon kekuatan bagi mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan dan juga doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah menurut apa yang menjadi kehendak-Mu, karena kehendak-Mu dan rancangan-Mu adalah damai sejahtera di atas bumi dan di surga. Bagimu segala hormat, kemuliaan, dan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama gereja segala abad dan zaman, mari kita dengan penuh keyakinan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan dengan iman yang teguh, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan menjadi semuanya milik-Mu.
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Teman-teman dapat memberikan persembahan lewat scan QR code-nya. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kepadamu atas kasih-Mu buat kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Pakailah Tuhan untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Mau disempurnakan terus-menerus dan menjadi karyanya yang indah sampai akhir hidup kita. Mari kita berikan hidup kita buat Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku dan Engkau tahu ceritaku. Aku ingin memberi hidup ini buat Engkau. Engkau
Teman-teman sekalian, mari kita mengakhiri ibadah ini dan kita percaya bahwa ibadah kita tetap akan berjalan di setiap sisi kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.